Di kesempatan kali ini saya berada bersama dengan Bapak Desa. Manulai 1. Selamat siang. Selamat Natal, Tahun Baru. Sukses. Selamat Natal dan Tahun Baru. Sukses ya. Bapak. Sehat-sehat Pak Desa? Sehat Bapak. Ya Pak Desa, hari ini saya ada di wilayah kepemimpinan Pak Desa, di kantor Pak Desa, mewawancarai terkait dengan polemik yang sementara ini terjadi dan ini sudah sampai di Ombudsman. Oke, Pak Desa bisa mengungkapkan sesuai dengan versi dari pemerintah desa polemik tanah ini. Silakan Pak Desa, silakan memperkenalkan nama dulu. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Nama saya Luis Mikael Manafe, Kepala Desa Manulai 1, Kecamatan Kupang Barat. Terima kasih waktu yang disampaikan, diizinkan terkait pelayanan terhadap masyarakat, terkait perselisihan permasalahan tanah di desa, yang dimana ada masyarakat yang mengadu kepada pihak-pihak lain, yang dimana bahwa pemerintah desa tidak melayani urusan permasalahan tanah dengan baik. Nah, mohon saya mau klarifikasi terkait perselisihan tanah di Desa Manulai 1, yang dimana ada masyarakat, yang saya bilang dia masyarakat tapi bukan masyarakat Desa Manulai 1, dia masyarakat di wilayah kota, bukan di Desa Manulai 1. Memang ada, beta pernah menemui beliau untuk bagaimana beliau pindah ke Desa Manulai 1, karena beliau sudah di Desa Manulai 1 sudah membangun rumah ini sudah lebih kurang itu 5 tahun ke atas. Nah, beliau datang menetap. Nah, kalau secara aturan itu ya itu terlalu lama, bahwa kalau dia sudah domisili di tempat tersebut, otomatis dengan sendirinya dia juga harus, identitas dirinya juga harus berada di tempat domisili itu, harus jelas. Sehingga kita juga terkait kepengurusan ini, kami juga pelayanan dan juga ada masukan dari masyarakat di Desa Manulai 1 bahwa kenapa itu orang kalau dia di desa lain, kelurahan lain, terus sepertinya seolah-olah dia datang tinggal di situ seperti orang yang liar. Nah, jadi beta juga mengharapkan setiap warga itu kalau domisili sekarang itu dia berlaku itu 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya, itu harus ada kejelasan status. Nah, untuk itu bagi masyarakat itu yang sudah tinggal di Desa Manulai 1, dia wajib mempunyai identitas sesuai dengan yang dia domisili. Terkait tanah, memang satu masalah yang memang di desa yang sangat-sangat rumit, yang dimana pemerintah desa ini juga tidak bisa mengambil langkah yang dimana apabila proses mediasi itu apabila dia tidak memenuhi apa yang diharapkan pemerintah, yaitu upaya damai dan lain-lain, kami pemerintah tetap memberikan rekomendasi untuk selanjutnya persoalan ini di tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi kami di desa ini hanya untuk bisa memfasilitasi, mendamaikan, karena persoalan tanah di desa ini persoalan keluarga, tanah keluarga, yang dimana keluarga itu dipanggil, kita mediasi. Kalau ada jalan keluar, berarti dia tidak bisa terus ke tingkat atas. Namun kalau dia masih bertahan, ada yang masih mempertahankan, kami rekomendasi. Karena di desa ini bukan lembaga pengadilan yang memutuskan, kami lembaga perdamaian. Nah, untuk itu memang harapan kami pemerintah seperti itu. Namun persoalan-persoalan yang ada di Desa Manulai 1 itu, apabila barang siapa yang sudah mempunyai identitas terkait tanah
yaitu pelepasan hak. Namun kalau pada saat pembuatan pelepasan hak itu sudah sesuai syarat, kita pemerintah pasti membuat. Karena kalau kita tidak membuat surat itu, terus syarat-syarat yang harus dibuat, akuntansi dan lain-lain, kalau sesuai syarat yang harus kami buat, itu menjadi pihak kami buat. Tapi sepanjang itu kalau masih ada upaya pihak lain atau keluarga lain yang datang mengadu bahwa tanah itu kami punya dan PH itu harus digugurkan, itu kami tetap mengawal itu. Kami meminta untuk mediasi keluarga yang datang untuk mengadu bahwa itu mereka punya, harus bawa bukti, sehingga PH yang sudah dibuat, karena PH lama yang sudah dibuat oleh pemerintah lama itu ada beberapa PH yang dimana tindak lanjutnya pada saat pemerintah baru saya ini, saya harus melihat dengan jeli, Bapak. Kalau memang pengaduan masyarakat bahwa itu kami punya, buktikan, sehingga PH itu bisa kita gugurkan. Oh, jadi gini Pak Desa, PH itu dibuat sebelum Pak Desa menjabat? Sebelum saya menjabat. Oh gitu. Sebelum saya menjabat. Namun waktu pembuatan PH itu, kenapa yang keluarga Mengkoblin itu saya kurang tahu, karena waktu itu mereka mungkin tidak diundang, saya juga tidak tahu, belum menjabat Bapak. Oh, saya belum menjabat. Oke. Dan ini kan sudah dilaporkan sampai dengan pihak Ombudsman. Sudah. Karena itu setelah Pak Desa menjabarkan, lalu apa sih yang Pak Desa sudah buat dan solusi apa yang ingin ditawarkan sehingga ya dinamika yang terjadi saat ini kan seperti yang disampaikan Pak Desa bahwa bukan orang lain sih sebenarnya. Apa yang ingin Pak Desa mau sampaikan? Memang upaya saya sebagai pemerintah desa, bagaimana keluarga itu jangan sampai membawa masalah ini sampai ke tingkat atas dan bertikai. Nah, waktunya memang Bapak, saya terus terang, waktu saya itu memang juga cukup banyak dan cukup sedikit, karena persoalan-persoalan lain yang perlu saya saya tuntaskan. Terus dengan masalah pengaduan bahwa dari masyarakat bahwa saya tidak lebih serius menangani ini masalah, itu sebenarnya memang kalau memang itu saya minta maaf karena waktu. Dan sebenarnya keluarga itu bisa kita sama-sama berdiskusi untuk mencari permasalahannya. Kalaupun memang keluarga yang semata-mata mengkomplain terus dia hanya komplain tapi tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah tanah miliknya, kan berarti PH yang dulu dibuat pemerintah lama itu sah. Ya, dia dengan sendiri dia sah Bapak. Dia dengan sendiri sah. Oke, berarti harus dibuktikan tanah tersebut kalau memang miliknya, dibuktikan sehingga menggugurkan PH yang sudah dibuat pemerintah yang lama. Berarti tanpa bukti-bukti yang kuat PH itu tidak bisa digugurkan. Tidak bisa Bapak. Tidak bisa. Dia tetap berjalan karena legitimasi dari desa. Desa ini pembuat PPAT di desa terus dilanjutkan di kecamatan. Nah, ini sudah sampai kecamatan. Sudah sampai di kecamatan. Jadi memang karena pertikaian, beta sebagai kepala desa, pemimpin di desa ini, beta mengharapkan mari sama-sama, kalau itu masalah itu karena keluarga kakak adik, datang atur baik-baik. Kita di desa saya atur baik-baik, saya sudah kok. Nah, jangan sampai terbawa sampai di mana-mana berkepanjangan. Dan kalau sudah berkepanjangan tentu butuh energi yang tenaga, uang dan lain-lain, Bapak. Itu jujur. Itu jujur. Sebenarnya harapan beta itu sebenarnya mau ada permasalahan tanah di desa. Kalau memang itu, karena dulu kita di desa ini kan dari dulu orang tua ini kan satu baku sayang sama satu. Jadi ya adik lu bangun di sini atau adik lu ini miliki ini kok buat kebun atau apa dan lain-lain. Setelah zaman sekarang
Ya anak-anak itu tidak tahu itu lagi, dia lupa kebaikan orang tua. Ya kemungkinan Pemikiran yang terpola di mereka pun pikiran sampai terbawa opini itu, ya keluarga lu sudahlah, potong anak-anak ini kan dia lulu bete kan begitu. Saudara yang dulu orang tua bangun itu hubungan. Jadi memang kenapa Bapak di semua desa, bukan di desa sini sih, yang lebih ekstrim itu adalah permasalahan perselisihan tanah di desa, Bapak. Kenapa? Keluarga dulu, akak, basoda dulu di desa itu baku sayang. Jadi apalagi saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ini saudara laki-laki di sini berarti saudara perempuannya harus di sebelah. Walaupun dia punya suami dari luar, pasti datang baku dekat, baku sayang. Nah sampai ke kita ini mulai pudar. Kasih sayang, cinta itu hilang saya. Ini yang harus perlu kita edukasi sehingga semangat dulu, kasih sayang seperti itu bisa kembali. Berarti itu ada nilai historisnya, bahwa walaupun kita orang tua sudah tidak ada, tapi kita masih mengingat kembali mereka punya perbuatan baik dan kasih sayang yang dulu mereka bangun itu. Baik. Supaya anak-anak keluarga itu hidup dengan baik. Apalagi dalam satu desa, keluarga lah di desa ini mungkin ada orang lain. Walaupun dia datang tinggal, tapi setelah dia sudah di situ dia keluarga. Bagian dari keluarga. Kan biasanya ada cara Pak, kita sama-sama baik suka maupun duka. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Desa. Siap ya. Bapak. Terima kasih Pak Desa boleh dapat meluangkan waktu untuk kita boleh dapat ngobrol pintar ya, ngopi suara harapan ya, terkait dengan laporan warga. Semoga dari ngopi ini ada solusi yang terbaik untuk bagaimana kita bisa menata kehidupan ke depan lebih baik lagi. Demikian hasil ngopi saya bersama dengan Kepala Desa Manulai 1. Terima kasih Pak Desa. Terima kasih. Salam sehat, sukses. Salam damai Natal, tahun baru menyertai kita. Ya.